Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Seviana, NIM 4021998, kelas Perbankan Syariah D, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang teknologi ATM. Jurnal yang saya review yaitu Jurnal Sistem Keamanan Anjungan Tunai Mandiri. Judul Sistem Keamanan Anjungan Tunai Mandiri, volume dan halaman 7 halaman. Penulis John Raymond Badmetan, Triska Pinatik. Reviewer Tita Seviana. Bab 1, Pendahuluan. ATM atau Automatic Teller Machine atau anjungan tunai mandiri merupakan sebuah perangkat komputerisasi yang digunakan oleh suatu lembaga keuangan atau bank dalam upaya menyediakan layanan transaksi keuangan atau pengambilan uang di tempat umum tanpa membutuhkan adanya pegawai bank atau teller. Pada mulanya, penyediaan ATM adalah untuk memudahkan layanan pengambilan uang dari tabungan nasabah, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan peningkatan layanan kepada para nasabah, penggunaan ATM telah meluas, tidak hanya sebatas pengambilan uang saja. Saat ini sudah memungkinkan bagi para nasabah untuk melakukan transfer atau pemindah bukuan uang, pembayaran, pengecekan saldo, dan transaksi keuangan lain sebagainya cukup dengan menggunakan ATM. Secara umum, teknologi pada ATM merupakan suatu bentuk jaringan komputer yang tersebar. Jaringan ATM adanya proses transaksi atau komunikasi antar komputer yang memulai sebuah jaringan yang luas. Isu mengenai keamanan merupakan isu yang perlu diperhatikan secara khusus. Hal ini tentunya untuk menjamin proses transaksi dapat terjadi dengan baik dan benar. Teknik pengamanan yang dilakukan sistem keamanan ATM adalah dengan penggunaan Personal Identification Number atau PIN, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses ataupun melakukan transaksi pada ATM. Untuk mengakses pada mesin ATM, para nasabah akan memiliki kartu dengan pita magnetik atau sebuah chip yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data seperti nomor kartu, nomor PIN, dan data keamanan lainnya. Manfaat dari kartu ATM antara lain 1. Praktis dan efisien dalam pelayanannya. 2. Pengoperasian mesin ATM relatif mudah. 3. Melayani 24 jam termasuk hari libur. 4. Menjamin keamanan dan privasi. 5. Memungkinkan pengambilan uang lebih dari 1 kali sehari. 6. Terdapat berbagai tempat yang strategis. Sedangkan manfaat atas pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM antara lain 1. Penarikan uang tunai. 2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku, cek, atau biliet giro. 3. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. 4. Dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Pada umumnya, ATM dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Menempel pada dinding. 2. Berdiri sendiri dalam suatu kesatuan. A. On-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada pada gedung yang sama dengan bank yang bersangkutan. B. Off-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada di luar gedung bank yang bersangkutan atau di tempat-tempat umum. Mesin uang yang digunakan untuk membaca kartu dengan plastik magnetic strip ini kemudian dikenal dengan ATM atau Automatic Teller Machine. Untuk menggunakannya, proses kerja ATM pada umumnya sama dengan komputer melalui proses dan pengolahan data. Adapun proses kerja dari mesin ATM tersebut yaitu 1. Kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM. Maka kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader hanya sebagai pembaca dan penerima data. 2. Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai penerima data, maka magnetic card reader tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. 3.
Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan meminta data PIN atau Personal Identification Number. PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah. 4. Kemudian, setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak atau dienkrip dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. 5. Setelah data selesai diproses di sistem komputer bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan dapatkan apa yang dimintanya di ATM. Pada periode ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non-tunai dengan media kartu, seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini lebih disebabkan meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan peningkatan nilai transaksi. Peningkatan aktivitas ATM antara lain disebabkan oleh makin luasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin maupun sebagai akibat dari makin banyaknya bank yang menjadi anggota switching ATM, sedangkan alat pembayaran non-tunai dengan media kertas masih terdiri dari cek, biliet, giro, wesel bank, non-debit, nota kredit, dan beberapa warga clearing lainnya. Teknologi ATM merupakan salah satu hasil dari upaya standarisasi Broadband Integrated Service Digital Network atau BISDN yang dilakukan oleh ITUT, International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, pada pertengahan tahun 1980-an. Teknologi ATM dengan menggunakan mekanisme switching atau time division multiplexing yang diterapkan pada sel-sel berukuran tetap dan relatif kecil. Selain membawa dampak positif, yaitu memudahkan nasabah dalam pengambilan uang tunai tanpa harus ke bank, perkembangan teknologi ATM ini juga membawa dampak negatif. Adanya kemudahan ATM yang terdapat di berbagai tempat strategis mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya, seperti melakukan pembobolan terhadap ATM tersebut. Pada sistem keamanan ATM umumnya menggunakan nomor PIN dengan kombinasi 4 angka. Proses pembuatan nomor PIN tersebut menggunakan perhitungan sebagai berikut. 1. Ambil 5 digit terakhir dari nomor rekening. 2. Gabungkan kelima angka tersebut menjadi 11 digit data validasi atau data validasi diciptakan sendiri. 3. Ke-16 angka tersebut merupakan data yang menjadi data masukan untuk algoritma DES. Pada pemrosesan dengan algoritma DES digunakan kunci berukuran 16 digit yang kemudian disebut sebagai kunci PIN. 4. Dari hasil pemrosesan dengan DES diambil 4 digit pertama kemudian diubah ke dalam bentuk desimal. Penggunaan DES akan menghasilkan bilangan dengan satuan heksadesimal. 4 digit tersebut kemudian disebut sebagai PIN alami. 5. Dari PIN alami tersebut kemudian ditambahkan dengan 4 digit yang disebut sebagai offset sehingga menghasilkan nomor PIN yang akan digunakan oleh nasabah. Penggunaan teknik enkripsi atau kriptografi tidak selalu menjamin 100% pada sistem keamanan ATM. Berbagai kejahatan dan kecurangan terhadap sistem keamanan ATM tidaklah sedikit. Kejahatan yang terjadi mulai dari tindakan yang cukup sederhana, seperti pencopetan, penodongan, atau perampokan, sampai penggunaan teknologi yang cukup canggih, yaitu penggunaan teknologi untuk mengetahui nomor rekening, PIN nasabah, ataupun melakukan duplikasi data keamanan nasabah. Berikut akan dijelaskan beberapa ancaman keamanan pada penggunaan ATM. Salah satu bentuk paling sederhana dalam melakukan kecurangan di ATM adalah dengan mencuri uang hasil pengambilan yang dilakukan oleh nasabah. Tentunya pencurian di sini bukan menodong nasabah setelah melakukan transaksi, melainkan menggunakan alat penyimpan uang yang ditempel pada mesin ATM. Alat penyimpan uang, alat yang digunakan dalam metode ini adalah sebuah duplikat tempat keluarnya uang pada mesin ATM. Dengan demikian, nasabah yang akan melakukan transaksi tidak mencurigai perangkap tersebut. Saat nasabah melakukan transaksi, tentunya diharapkan uang akan keluar dari mesin ATM. Namun, dikarenakan uang tersebut disimpan di perangkat tersebut, seolah-olah proses yang terjadi
adalah mesin ATM kehabisan uang. Sudah tidak ada lagi lembar uang yang tersisa di dalam mesin ATM. Setelah merasa proses transaksi gagal, maka nasabah atau sang korban meninggalkan mesin ATM dan tak lama setelah itu sang pelaku kejahatan mengambil tabungannya di ATM tersebut. Proses pencurian kartu adalah dengan menggunakan alat yang ditanamkan ke dalam mesin ATM, yaitu pada lubang atau slot untuk memasukkan kartu ATM. Fungsi alat tersebut adalah seolah-olah mengakibatkan situasi di mana kartu tertelan oleh mesin ATM sehingga nasabah tidak sadar bahwa sebenarnya kartu ATM miliknya telah dicuri. Pada saat nasabah sang korban kebingungan dengan situasi tersebut, sang pelaku kejahatan seolah-olah datang untuk membantu dan meminta nasabah tersebut untuk memasukkan nomor PIN kembali dengan dalih untuk memastikan proses di ATM tersebut. Secara diam-diam, pelaku kejahatan mengintip nomor PIN nasabah. Dikarenakan kartu ATM tidak dapat terselamatkan, nasabah tersebut dianjurkan untuk melapor ke pihak yang terkait. Setelah nasabah pergi, sang pelaku kejahatan dapat melakukan transaksi dengan kartu yang disimpan di mesin ATM, dan ia juga mengetahui nomor PIN kartu tersebut. Dengan menggunakan metode pencurian kartu tersebut, tentunya hal yang menjadi perhatian utama bagi pelaku kejahatan adalah mengenai nomor PIN dari kartu ATM tersebut agar dapat digunakan. Bila menggunakan cara yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya dapat menimbulkan kecurigaan bagi sang korban. Oleh karena itu, terdapat beberapa teknik lain yang digunakan untuk mendapatkan nomor PIN dari nasabah yang menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu penggunaan kamera tersembunyi. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana dengan menempatkan posisi kamera di tempat yang strategis dan tersembunyi dengan baik. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah melihat nomor PIN yang dimasukkan oleh nasabah atau sang korban. Pencatatan data elektronik di mesin ATM tersebut dengan melakukan penyadapan terhadap akses data tersebut, maka dapat diambil data-data penting yang disimpan di dalam mesin ATM tersebut. Salah satunya adalah nomor PIN nasabah. Metode skimming dapat dipahami sebagai metode penyaringan data pada kartu ATM nasabah. Untuk kasus kejahatan dengan metode skimming dengan digunakan alat yang disebut sebagai skimmer. Fungsi alat ini adalah untuk menyaring data-data yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah. Penempatan skimmer diletakkan di sekitar mesin ATM sehingga seolah-olah alat tersebut merupakan bagian dari mesin ATM. Cara kerja alat ini adalah dengan menyalin data-data yang ada di dalam pita magnetik kartu ATM pada saat digesekkan di alat tersebut. Setelah data di dalam kartu ATM disalin, maka pelaku kejahatan dapat melakukan duplikasi kartu ATM dan melakukan transaksi pengambilan uang di ATM layaknya seorang nasabah. Bab 2. Pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner kepada dosen, staf karyawan, dan mahasiswa di Universitas Negeri Manado yang berisi 5 pertanyaan yang sudah mewakili kelima aspek dengan menggunakan media Google Form. Pengguna mengisi kuesioner yang sudah dibagikan berdasarkan pengalamannya atau apa yang dilihat dan dirasakan pada saat menggunakan mesin ATM. Setiap pertanyaan dari kuesioner tersebut memiliki tujuan untuk mengukur tingkat menurut penerimaan user yang selanjutnya akan dinilai menggunakan skala Likert. Pertanyaan tersebut telah mewakili kelima aspek tersebut, diantaranya yaitu learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden, data dianalisa menggunakan modal skala Likert. Hasilnya, nilai kepuasan atau penerimaan user atau acceptance terhadap tiap butir pertanyaan yang diajukan. Dapat dilihat bahwa untuk sistem keamanan ATM memiliki presentasi nilai dalam skala Likert ini dapat diartikan bahwa sistem keamanan ATM sudah mudah dikenali oleh pengguna dari segi interface. Jika disesuaikan dengan sistem keamanan ATM, data dikatakan bahwa sistem keamanan ATM telah memiliki nilai yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil pada 5 atribut sebagai berikut. Nilai atribut melakukan transaksi dengan ATM sebesar 86%, yang menunjukkan bahwa Android telah memiliki nilai aspek learnability
Nilai atribut proses lebih cepat dari ATM sebesar 79,3% menunjukkan bahwa Android telah memiliki nilai aspek efisiensi. Nilai atribut ATM mempermudah transaksi antar bank sebesar 80% menunjukkan bahwa Android telah memiliki nilai aspek memorability. Nilai atribut ATM aman untuk melakukan transaksi sebesar 81,3% dan atribut simbol-simbol gambar dapat mudah dipahami sebesar 74%, membuat Android dapat dikatakan telah meminimalisasi aspek error, dan dari keseluruhan atribut yang memiliki nilai rata-rata di atas 3 menunjukkan juga jika sistem keamanan ATM telah mempunyai aspek satisfaction yang baik. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan. ATM atau Automatic Teller Machine atau anjungan tunai mandiri merupakan sebuah perangkat komputerisasi yang digunakan oleh suatu lembaga keuangan atau bank dalam upaya menyediakan layanan transaksi keuangan atau mengambil uang di tempat umum tanpa membutuhkan adanya pegawai bank atau teller. Penggunaan ATM telah meluas, tidak hanya sebatas pengambilan uang saja. Saat ini sudah memungkinkan bagi para nasabah untuk melakukan transfer atau pemindah bukuan uang, pembayaran, pengecekan saldo, dan transaksi keuangan lain sebagainya. Cukup menggunakan ATM. Secara umum, teknologi pada ATM merupakan suatu bentuk jaringan komputer yang tersebar. Jaringan ATM adanya proses transaksi atau komunikasi antar komputer yang melalui sebuah jaringan yang luas. Isu mengenai keamanan merupakan isu yang perlu diperhatikan secara khusus. Hal ini tentunya untuk menjamin proses transaksi dapat terjadi dengan baik dan benar. Teknik keamanan yang dilakukan. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.